Kenapa sih anak gak mau ngedengerin nasihat dari orang tuanya? Nah, sekarang kalau kita mau ngejawab hal itu, coba sekarang kita pikirin dulu baik-baik ya. Misalkan Anda ketemu sama orang yang misalkan cuman bisa janji doang, tapi janjinya nggak pernah direalisasiin. Bakal percaya nggak? Mungkin nggak. Atau kalau Anda ketemu sama orang yang misalkan orangnya cuman bisa ngancem Anda aja, tapi ngancem-ngancem doang gitu. Tapi nggak dilakuin. Nyebelin nggak? Nyebelin. Atau kalau misalkan Anda ketemu sama orang gitu ya, tapi orangnya ya intinya sih cuman bisa ngomong aja gitu, cuman bisa nasehatin aja, tapi dia sendiri tidak melakukan apa-apa yang dia nasehatkan. Kira-kira gimana? Contoh ya, misalkan kalau ada orang yang misalkan bilang sabarnya itu sambil kayak gini, sabar dong. Matanya melotot sambil nunjuk-nunjuk tapi sambil bilang sabar. Kira-kira Anda bakal gimana? Nah, ilfil nggak kira-kira? Bakal percaya nggak sama kata-katanya? Enggak. Nah, kenapa sih banyak orang tua yang mungkin nasihatnya tidak mau gitu ya, anak nggak mau dengerin nasihatnya kita gitu ya? Karena boleh jadi jangan-jangan integritas kita sebagai orang tua itu patut dipertanyakan. Misalkan kita udah ngancem-ngancem nih, misalkan ya ngancem-ngancem. Awas loh, ini kalau mainan gak beres, kalau mainan ini berantakan, nanti bakal mamah buang loh mainannya. Tapi ternyata dulu mainannya mungkin beli 1 juta, 2 juta gitu. Terus kalau mau dijual, aduh sayang. Ya, kalau kejadian ini terjadi berulang-ulang, nanti kan anak-anak bisa belajar ya, ngomong doang. Jadinya apa-apa yang diucapin nanti, mau seindah apapun nasihat, yaitu ya ngomong doang gitu loh. Kebayang gak? Itu boleh jadi gara-gara integritasnya kita, orang tua yang boleh jadi mungkin belum terbentuk. Boleh jadi kita mungkin selama ini kebanyakan ingkar janji. Mungkin ketika misalkan sesederhana, misalkan bilang kayak gini, nah nanti ayah beliin roti bakar ya kalau nanti pulang. Wah, anak-anak udah senang tuh, wah roti bakar. Tapi kita lupa beneran nih. Misalkan ketika kita lupa beneran, baru nyampe rumah baru inget. Di sini kita bisa pakai 2 pilihan. Pilihannya misalkan bisa bilang, nah maaf tutup. Nah ya pura-pura lupa, biar gampang sih ceritanya, biar gampang. Tapi yang dipertaruhkan adalah integritas kita. Atau kalau kita mau menjaga integritas kita, kita bilang dulu, nah maaf ayah lupa. Karena ayah lupa, sebentar ya, ayah mau balik lagi beli roti bakarnya. Atau mungkin sekarang mah tinggal pesan di HP kan, treng. Nyampe. Itu seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau misalkan kita bicara balik lagi, nasihat kita gitu. Kenapa sih nasihat kita kadang-kadang gak masuk? Coba cek. Apakah kita integritas dalam menjalankan nasihat kita? Gitu. Misalkan kita ajarkan anak kita untuk saling memaafkan. Dan apakah kita melakukan hal itu ketika misalkan pasangan kita lagi nyebelin ke kita? Apakah kita melakukan hal seperti itu? Ya, so sahabat-sahabat sekalian, ini yang betul perlu kita renungi. Dan kalau misalkan balik lagi tadi, apakah berarti kita nggak boleh tanda kutip main ancam seperti misalkan, oh ini mainan kalau nggak diberesin dibuang. Sebetulnya sah-sah aja, selama Anda siap untuk melakukan ancaman yang Anda lakukan. Maka kalau misalkan seandainya Anda mau mengancam dalam hal mendidik, misalkan ya dalam hal mendidik, maka pastikan sahabat-sahabat sekalian, pastikan Anda ngancamnya pikir-pikir dulu. Ancam sama sesuatu yang Anda pasti sudah siap untuk melakukannya. Karena dapetin trust itu penting loh. Yang namanya trust, termasuk dari anak kita, trust itu kita nggak bisa minta. Trust itu kita nggak bisa minta. Tapi trust itu perlu ditumbuhkan. Ngebangun trust itu susah. Perlu waktu lama, menantang. Ngehancurinnya, gunakan satu kebohongan. Blar. So, sahabat-sahabat sekalian, coba kita cek lagi ya. Itu yang pertama. Integritas boleh jadi mungkin belum terbangun di hati anak-anak kita. Trust mungkin belum ada. Padahal modalnya udah ada loh. Modalnya adalah kita yang melahirkan anak-anak kita dengan
darah gitu ya, dengan pengorbanan darah dan membesarkan anak-anak kita dengan pengorbanan keringat dan air mata. Sejatinya modalnya itu ada. Tapi jangan sampai kita tidak membangun integritas di depan anak-anak kita. Ya. Dan juga kita hindari ancaman-ancaman kosong. Dan apalagi nih, kayak ancaman-ancaman kosong sering banget saya lihat. Misalkan anak-anak, ini sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi misalkan saya lihat anak-anak lagi main gitu kan. Terus anak lagi asik main, kita bilang kayak gini, "Hih, ya udah kamu mau main terus, ya udah mama tinggalin ya. Dadah, dadah." Jalan tapi enggak, diam aja di situ. Terus dia gini, "Ih, kamu teh sini dong." Nah, malah jadi ancamannya kan ancaman kosong kan. So, maka kita perlu hati-hati sama apa-apa yang kita ucapin. Do what we talk, ya. Kita walk the talk. Kita lakukan apa yang kita ucapkan dan kita ucapkan apa-apa yang sudah kita lakukan. Itu yang pertama, masalah integritas. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, kenapa nasihat itu bisa tidak masuk kepada anak-anak kita? Sekarang coba kita cek. Misalkan ada orang yang tidak Anda kenal berpapasan sama Anda gitu ya di jalan, Anda nggak kenal sama sekali, tapi terus kemudian dia langsung nasehatin Anda gitu. Anda tuh kalau misalnya jadi orang tua, ini dong jangan cuma nafkah-nafkah doang dong, pikirin juga dong masalah hatinya misalnya kayak gitu. Perasaan Anda gimana? Wih, penolakan pasti besar kan, defense pasti besar kan. Maka itu kita bisa ambil kesimpulan apa? Kita bisa ambil kesimpulan bahwa nasihat itu bisa tidak masuk ketika anak tidak merasa akrab sama kita orang tuanya. Ya, bukan kita yang merasa akrab sama anak ya, tapi anak merasa akrab nggak sama kita. Karena kalau anak merasa akrab sama kita, anak merasa nyaman sama kita bisa gampang banget untuk ngasih nasihat pada waktu dan tempat yang tepat. Tapi coba kalau misalkan ngomong sama anak cuma seperlunya aja. "Nak, belajar. Nak, udah belum PR? Nak, udah belum ini? Nak, udah belum itu?" Cuma sekedar itu doang. Tapi tidak membangun keakraban. Jadi cuma ngomongin yang krusial-krusial doang, tapi tidak membangun keakraban. Ketika misalkan nanti mau ngasih nasihat, ya ini si mama teh mau nyuruh apa lagi nih? Ini udah defense duluan di dalam hati sini. Ya kan? So, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mau nasihat kita masuk ke dalam hatinya, satu, jaga integritas diri kita. Ya, jangan sampai kita suka ngucapin ancaman-ancaman kosong, tinggalin hal itu. Dan jangan sampai kita juga senantiasa ngucapin janji-janji yang tapi sedemikian kosong, tinggalin juga hal itu. Dan yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, ini yang gak kalah penting adalah bangun keakraban sama anak-anak kita. Silahkan dicoba dua hal ini, sahabat-sahabat sekalian. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan di dalam rumah tangga kita. Dan tentu saja sekali lagi sebagai terakhir, ini bukan pekerjaan 1 hari 2 hari untuk bangun trust, bangun integritas dan bangun keakraban, bukan 1-2 hari. Jadi jangan bayangkan bahwa oke, kerjain 1-2 hari, loh kok ini tidak berjalan? No. Ini relationship yang mau Anda bangun sama anak-anak Anda, ini mau relationship yang berdampak jangka panjang kan? Maka tidak bisa Anda lakukan hanya dalam waktu 1 hari 2 hari. Kalau Anda suka sama video ini silahkan langsung like aja. Kalau nggak suka boleh pencet dislike aja. Dan kalau Anda mau mendapatkan update-update dari video dari channel ini silahkan langsung subscribe aja di video ini. Dan silahkan untuk nyalakan loncengnya sehingga pemberitahuan notifikasi dari video-video terbaru ini ada di Anda terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.